Allah Subhanahu wa taala menciptakan api dan angin, namun tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Panasnya api ini dapat memberikan mudarat kalau Allah izinkan, tapi kalau tidak diizinkan, api pun tidak akan dapat memberikan mudarat. Api dapat hanguskan, membumi langkah, kaum ini diasap sama Allah dengan api. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan manfaat daripada api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan air Allah Subhanahu wa taala mampu menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, dan dengan air pun Allah Subhanahu wa taala dapat menenggelamkan Firaun laknatullah bersama dengan bala tentaranya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini mau kita masukkan dalam hati kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang Maha Mencipta, Dia yang malah memberi rezeki, Dia yang malah mengkontrol, Dia yang menguasai segala sesuatunya. Dan bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah dengan kita senantiasa disibukkan dalam perkara-perkara kepada kampung akhirat. Perkara-perkara bagaimana iman kita ini bisa tumbuh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang mengatur segala sesuatunya. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan air yang tadi saya sebutkan ketika Nabi Musa alaihissalam ketika masih kecil, Allah Subhanahu wa taala mampu menyelamatkan ketika Firaun laknatullah ini mencari bagaimana nanti ada bayi yang akan menggantikan dia kelak. Maka semua bayi-bayi di Mesir ini dibunuh oleh Firaun laknatullah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, dibawa dari aliran sungai hingga diselamatkan oleh istri Firaun sendiri. Dan ketika didapatkan pun penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ini tidak terlepas. Ketika mulai dia merangkak, mulai balita, diberikan pilihan. Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada Nabi Musa. Mau makan makanan dengan bara api. Bukannya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengontrol, memberikan hidayah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan makanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengkontrol, menjaga Nabi Musa alaihissalam, memberikan Nabi Musa alaihissalam untuk bara api, karena nanti akan ada faedahnya, akan ada petunjuk bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Musa sehingga dia besar. Namun iman kita ini perlu kita usahakan, jangan sampai cuma ada sampai di pemikiran kita. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia sudah diberat, bagaimana dia taqiyah dengan Allah Subhanahu wa taala, imannya tumbuh. Namun ketika iman ini masih ada dalam kepalanya, tidak masuk dalam hatinya, masih ada pakai akal pikiran. Ketika suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu yang di tangan ya Musa? Nabi Musa alaihissalam ini salah menjawab, ini tongkat ya Allah. Tongkat ini dapat membantu saya ketika saya berjalan. Tongkat ini dapat membantu saya ketika saya menggembalakan ternak. Tongkat ini dapat membantu saya ketika saya mau mengambil buah-buahan, makanan. Sebenarnya tidak salah, cuman salahnya karena dia memberikan tongkat ini dapat membantu. Dia salah pahamnya di situ. Kalau tongkat ini dapat membantunya, dapat memberikan dia manfaat, maka Allah Subhanahu wa taala mencoba mengkaji Nabi Musa alaihissalam, disuruh lemparkan tongkat itu. Maka dilemparkan tongkat ini. Tongkat Nabi Musa lemparkan, ternyata tongkat ini menjadi sesuatu ular. Yang dipikirnya Nabi Musa ini, ular ini pun dapat memberikan mudarat. Nabi Musa dia lari. Nabi Musa alaihissalam dia lari karena tauhidnya ini masih ada di pikirannya, belum ada di hatinya. Masih ada ketakutan terhadap makhluk, bukan ketakutan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ini diperintahkan Nabi Musa, tangkap ular itu. Masih takut Nabi Musa. Nabi Musa tangkap itu. Dia mencoba menangkap dengan dari ekornya, tapi disuruh tangkap kepalanya. Jadi dengan bantuan sorbannya, dengan takutnya ini, karena dia tahu perintah Allah ini harus dijalankan, walaupun dia masih ada rasa takut kepada makhluk. Nabi Musa mencoba tangkap ular itu, menggali sorban, dia tutup kepalanya dulu ular, kemudian dia tangkap kepalanya, kembali berubah jadi tongkat. Jadi Nabi Musa diterbiak, ternyata tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ketika Nabi Musa alaihissalam mulai dia punya iman ini, tauhid ini sudah jatuh dalam hatinya, jadi bukan cuma di otaknya saja sebenarnya. Maka ketika pas kejadian Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar
dikejar-kejar oleh Firaun, Nabi Musa kembali terdiam, dihadapkan Nabi Musa alaihissalam ini dengan pilihan. Nah, tentaranya Firaun di belakang dia mengejar-ngejar. Nabi Musa alaihissalam ini membawa Bani Israel. Di depannya ini ada lautan besar. Cuman Nabi Musa alaihissalam ini sudah tidak coba apa? Dia sudah berapa kali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan melihat daripada makhluk. Wah, dia takut kepada Firaun. Karena kalau dia mencari pengalaman sama seperti pengalaman dia ketika dia sakit perut. Jadi pada suatu ketika itu Nabi Musa alaihissalam dia sakit perut. Ketika dia sakit perut, dia minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah,